ibu semuanya bisa, saya tahu semuanya bisa, cuman karena nggak biasa doang. Nih sebetulnya ngaji mah ngebiasain doang. Karena ibu dari sekian banyak ini ibu semua tahu huruf mana a, mana ba, mana alif, mana ta, mana ta, udah tahu semua sebetulnya. Cuma nyebutnya masih ribet. Ya, giginya dong. Ada lagi bu? Lihat bu ya? Apa? Ada yang nanya lagi? Naon. Gimana cara kita supaya untuk lebih mencintai Al-Quran? Kan terkadang kita bosannya ya. Terkadang kita lagi mood, ada kalanya kita, maksudnya ada penyebabnya hal tersebut apa? Baik. Pertama yang ibu harus paham bahwa Quran itu syifa min kulli da'. Dia obat dari semua penyakit, termasuk minal hammi wal ghammi wal hazani, termasuk dari perkara galau, gundah hati, ketidaknyamanan dalam hati, sedih dan sebagainya. Maka syifanya itu obat, ibu obat. Ibu pengen hidup tenang, ya harusnya Quran. Jadi seharusnya ada apa ya? Ada keinginan untuk menjadikan Quran itu sebagai teman kita. Nah caranya bagaimana? Caranya harus biasain. Bu, awal-awal pasti berat. Maka ibu harus tiap hari minimal ayatan fi kulli yaum, 1 ayat tiap hari minimal. Jangan sampai nggak baca. Lah bagaimana kalau sedang haid misalnya? Ibu niatin zikir aja, ya. Ibu bacanya ayat-ayatnya paling apa sih yang ibu suka, paling innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Maka ibu harus punya kebiasaan untuk itu. Orang kalau udah ibu biasa ngopi, nggak ngopi enak ya? Ya. Ibu biasa jalan-jalan, nggak jalan-jalan kan nggak enak tuh ya. Itu. Nah, maka Quran itu kalau udah biasa, maka insya Allah jadi nyaman, jadi enak. Maaf, setiap orang saya kira awal-awal juga nggak ngerasa enak dengan Quran, jatuh, ya, malas dan sebagainya. Dan itu harus awal-awal itu harus dilawan, ketidaknyaman itu harus dilawan. Makin lama ibu ketika nggak baca Quran tuh nggak enak gitu, ya, jadi butuh. Nah orang kalau udah butuh dengan Quran berarti orang itu udah siap dapat syafaat dari Quran. Ya kan ibu kadang-kadang cuma seingat-ingatnya doang baca Quran. Duit kagak, Quran baru keluar. Kan gitu. Ya kan? Masalah banyak, Quran baru keluar. Ya padahal kalau ibu baca Quran, masalah banyak. Ibu baca Quran, insya Allah masalah nggak kurang. Ya, baca Quran. Cuman setidaknya lebih tenang menghadapi segala hal itu. Ya. Godaannya banyak banget apa ya? Ya kalau godaan sih, kalau nggak ada godaan kan nggak seru Bu. Ya kalau semua juga harus digoda gitu. Harus digoda. Kalau nggak digoda nggak keren. Gitu, ya. Walaupun bacanya salah-salah gitu, kan kalau sendiri mah bener aja. Waya ta. Bahkan kalau dia baca Qur'annya terbata-bata, kata Nabi lahu ajran. Buat orang yang terbata-bata baca Qur'annya, pahalanya 2. 1, dia kepengen baca Quran, yang kedua sambil belajarnya tuh 2. Tapi kalau dia mahir, udah jago baca Qurannya, ya, maka ma'asafar bil bararah. Nanti Allah bakal kumpulin bersama orang-orang yang baik. Kayaknya sering-sering baca Quran ibu ya. Kalau nggak panjang-panjang nggak apa-apa. Kalau ibu kan masih belajar nih. Ntar ketika ibu nanti di persidangan akhirat, ketika dulu engkau baca Qur'annya masih kurang bagus, ya Rob saya kan masih belajar. Oh iya udah kalau gitu. Apa-apa. Yang masih belum bisa, insya Allah baca Qur'annya tetap dapat pahala. Amin. Yang udah bisa nggak baca Quran, insya Allah seksanya juga. Udah bisa nggak mau baca Quran. Kadang-kadang gitu kita semangat pengen bisa, pas udah bisa nggak mau baca. Ya jangan. Jadi harus lagi belajar. Nah, Bu, ibu usia ada yang 40 ada? Lebih ya?
kata Nabi 40 hari nggak hatam Quran munafik. Bu, 40 hari nggak hatam Quran apa? Munafik. Lah 40 tahun nggak hatam Quran, munaroh. Nih Bu, makanya Ibu awas nih, 40 hari. Lah kalau 40 tahun, bayang 40 tahun kok kita belum hatam Quran, sayang. Makanya sekarang saatnya, mumpung Allah masih kasih panjang umur, sehat, saat tidaknya kita mau belajar Quran, ya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa khatam Quran. Walaupun nggak hafal, paling nggak bacanya bisa lebih. Mau tanya lagi Pak Kiai. Mangga. Kalau misalkan kita sakit nih, kan nggak pusing ya saya. Betul. Kalau sambil baca Qurannya sambil tiduran boleh nggak? Walaupun sambil tiduran itu nggak apa-apa Bu. Ya. Saya seringnya kan begitu, Ah. pusing. Tapi kayaknya mau ninggalin tuh setiap habis sholat itu kan terus baca gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Cuman yang penting tadi ada udzur. Iya. Ya, ada udzur, karena sakit daripada ninggalin gitu dan sebagainya, silakan. Ya. Kalau santri itu kadang-kadang karena dia ngapal Bu, ada yang rebahan macam-macam dah santri itu. Yang penting jangan sambil ngeden. Ya, silakan. Mudah-mudahan ini Ibu, kita saya ada nanti selesai Ibu bisa, pengen saya ada program tahfidz hafalan ya Bu ya. Hafalannya sampai mana? Ya paling enggak bis 30 lumayan toh. Saya kayak ini. Kau mana takut amat. Jangan apa-apa. Bukan mama kan nyambi-nyambi begini ya. Oh Bu, itu kalau Ibu ke pesantren-pesantren tahfidz itu ibu-ibunya itu rata-rata hafidz Quran juga. Mereka itu sambil masak, sambil ini, nyatanya 30 juz mereka itu nyaman. Bahkan satu hari jilid boyong itu satu hari bisa 15. Padahal kegiatannya juga banyak. Ada yang satu hari bisa sampai 20 padahal kegiatannya. Ibu, maaf, Ibu sibuk, saya yakin Ibu sibuk. Saya pun sama Bu sibuk. Tapi nyatanya saya bisa sanggup kok baca Quran. Gitu. Masa Ibu yang sibuknya nggak kemana, di rumah doang kok. Gitu ya. Kiranya nabung Pak ya. Nah. Kemari tuh. Mulai sekarang kurang-kurangin, lebih banyak WA apa Quran? Awan. Awan. Ya. Mungkin kita baca WA udah 30 juz mungkin. WA kita udah 40 juz mungkin WA kita. WA tapi bukan Quran sayangnya. Gitu ya. Maka tinggal rubah. Bu, kalau mata ini kadang-kadang kita maksain diri nyari apa buat baca WA doang. Ya enggak? Oh, tapi buat baca Quran nggak maksain diri. Ya, udah malas saya lihat Quran gitu. Orang cuman memedi doang Bu yang malas baca Quran. Tinggal Ibu pilih, Ibu mau jadi setan apa manusia, dah gitu dah. Subhanakallah.